Doli, kalau dari putusan MK ini kan akhirnya melahirkan mulai banyak ya, artinya dari kota kosong tambah bukan lagi kota kosong, jadi kemudian tambah untuk ininya ya, calon-calonnya begitu yang potensial meskipun dari partai politik juga. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah ini mengganggu nggak buat pemenangan dari Koalisi Indonesia Maju yang menjagokan pilkada di beberapa daerah seperti tadi Jawa Timur, PDIP berjuang sendiri, punya Bu Risma. Di PKB juga berjuang sendiri, punya Mbak Lulu. Jangan-jangan di Jabar juga nanti masing-masing sendirian nih. Artinya jadi banyak nih. Ya, saya kira kami ketika menetapkan calon dan kemudian mencari pasangan calonnya dan juga mencari dukungan ya partai politik yang berkoalisi itu tentu juga sudah mempunyai strategi dan keyakinan bahwa memang calon yang kita pasang, yang kita usung itu adalah calon yang punya potensi menang ya. Siapapun lawannya. Nah, cuma memang setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentu kan konstelasinya pasti sedikit atau banyak pasti berubah ya. Dan itu juga pasti akan ya berpengaruh tentang pendekatan dan strategi konsolidasi dan kerja-kerja politik pemenangannya. Karena kan kalau berhadapan dengan satu pasangan calon kan akan berbeda kan strateginya dengan berhadapan dengan 2 atau 3 pasangan calon gitu. Jadi menurut kami nggak ada masalah. Sejauh ini Koalisi Indonesia Maju tetap solid, committed semua dengan pasangan calon yang sudah kita declare, sudah kita dukung gitu. Nah cuman tadinya kita lihat kompetitornya cuma solid itu maksudnya dalam artian merayu juga dengan partai-partai kecil ataupun juga non parlemen untuk bergabung di KIM? Ya itu kan bagian dari strategi juga ya. Misalnya kami dulu contoh misalnya Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil itu kan kita katakan saya sebut sebagai kita menawarkan ya proposal Ridwan Kamil itu ke berbagai partai politik. Sama juga saya kira dengan partai-partai politik yang lain. Ketika memang mereka punya kader, punya calon yang potensial, dianggap punya potensi menang, pasti kan akan ditawarkan dulu. Jadi gini, tidak ada satu partai politik pun yang tidak ingin menang, itu judulnya, itu pasti. Nah kemenangan itu ada 2 tahap ya. Pertama tentu nanti at the end kemenangan itu ditentukan oleh kemenangan rakyat ya tanggal 27 November. Jadi kita mencari dukungan sebanyak-banyaknya dari rakyat. Tetapi sebelum ke sana untuk menjadi calon itu kan juga harus mencari dukungan sebanyak-banyaknya partai politik. Ya, nah sama saya kira kita makin banyak yang dukung itu kan menambah keyakinan kita untuk menang. Oke, nah kalau berkaitan dengan makanya itu menjadi satu pendekatan dengan partai-partai politik yang lain. Kalau dari koalisi KIM, Bang Doli, ini dari yang tadinya nampaknya Mbak Kofifa ini lawannya tidak ada yang sebanding ya, maksudnya adalah bisa menjadi lawan kota kosong, tapi kemudian bukan hanya 2, jadi ada 3 bukan hanya 1 tapi ada 2 juga yang akan bersaing bersama dengan Bu Kofifa. Kemudian di Jabar juga sudah ada 2, mungkin saja PDI PKB gabung ataupun pisah. Ini menambah deg-degan juga nggak, Bang Doli? Ketika wah jangan-jangan ini kemudian bisa menang nggak nih di pilkada Jabar atau Jatim atau yang pilkada lainnya nih, ketika banyak sekali calonnya. Jadi pertama tentu kan kita menghargai ya, menghormati setiap putusan partai politik ya, apalagi sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi kan ya dimungkinkan saja partai politik atau gabungan partai politik mengusung pasangan tertentu. Dan kita kan pilkada ini kan bukan baru pertama kali ini ya, 2020 pilkada, 2018, 17, 15 gitu. Dan kita udah biasa juga berkompetisi. Jadi menurut saya ya ada calon yang kita hadapi cuma 1 pasang, ada 2 atau 3. Ya sekarang no point to return ya, kita udah masuk gelanggang. Siapapun ya akan harus kita hadapi sebagai sebuah kompetisi. Yang penting kita jaga kompetisi ini dengan sehat ya, semua dengan aturan gitu. Jadi kita siap saja, nggak ada masalah. Dan ini kompetisinya sangat-sangat sengit sekali nampaknya di 2024 karena tadi banyak calon ya, Bang Doli.
Ya kalau nggak sengit kan jadi nggak menarik kan gitu. Ya, jadi menurut saya makin sengit kan makin bagus. Artinya juga masyarakat juga apa namanya semakin antusias sehingga partisipasi publik nanti makin bagus, makin tinggi kan. Termasuk juga dengan Pilkada Jabar, di mana Kim ini juga sangat menunggu-nunggu apakah benar nama Mas Anies ini yang akan dijagokan oleh PDIP PKB? Ya itu tadi saya kira itu kewenangan, kedaulatan, ya otoritas dari masing-masing partai politik. Siapapun yang nanti akan dicalonkan oleh kawan-kawan dari PDIP, ya Pak Guntur, kemudian Mas Daniel, itu kita hormati dan ya kita tunggu saja putusannya apa kan kira-kira begitu. Oke, jadi terakhir kalau yang penting kita semua ini komunikasi, silaturahim, hubungan kebangsaan kita tetap terjaga. Sekalipun kita berhadapan di pileg atau di pilpres maupun di pilkada.